Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran PKN di SD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ifayatul Maulida. Saya Mutia Nur Fadila. Saya Laila Faikotu Zakia. Untuk materi kita yang pertama adalah pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi langsung dengan peserta didik. Untuk jenis-jenis pendekatan pembelajaran PKN di SD ini ada 8 macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan evokasi. Pengertian dari evokasi sendiri adalah proses membangkitkan perasaan peserta didik. Jadi, pendekatan ini menekankan pada inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan dirinya pada kebebasan. Contoh dari pendekatan evokasi ini adalah ice breaking. Kenapa? Karena agar setiap anak merasakan adanya suasana terbuka atau kebebasan. Untuk jenis-jenis pendekatan yang kedua adalah pendekatan inkulkasi. Pengertian inkulkasi sendiri adalah proses penanaman nilai dan sikap kepada siswa secara terus-menerus. Contoh dari pendekatan inkulkasi di sekolah adalah guru selalu memberi contoh datang tepat waktu dan mengajak siswa melakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Supaya nilai-nilai tersebut tertanam otomatis dalam perilaku siswa. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan kesadaran yang bertujuan untuk membuat siswa menyadari nilai-nilai yang ada dalam diri mereka dan orang lain, serta mampu menyatakan alasan pilihan yang mereka ambil. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan kesadaran siswa tentang nilai-nilai tertentu, baik yang ada dalam diri sendiri maupun pada diri orang lain. Contohnya, melalui diskusi kelas tentang kasus korupsi, pemilu, atau isu lingkungan, siswa diajak untuk menganalisis secara kritis dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila yang relevan. Pendekatan yang keempat ini ada pendekatan moral. Untuk arti dari moral sendiri, yaitu prinsip atau nilai yang membedakan antara perilaku yang baik dan yang buruk, serta memadu individu dalam membuat keputusan dan bertindak dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Untuk contoh pendekatan ini dalam pembelajaran yaitu anak dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil anak tersebut terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan-alasan moralnya yang masuk akal. Untuk cara yang dapat digunakan dalam melibatkan nalar dan afeksi siswa dengan cara melalui pertanyaan, gambar, dan cerita. Untuk yang kelima, ada pendekatan analisis nilai. Siswa diajak untuk menganalisis nilai yang ada dalam suatu media yang disiapkan oleh guru dalam pendidikan nilai dan moral. Analisis nilai dimulai dari melaporkan apa yang dilihat sampai mengemukakan hasil yang tepat. Pendekatan analisis nilai dalam pembelajaran PKN SD ini fokus pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, ketika membahas Pancasila, guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai keadilan, nilai persatuan, dan nilai toleransi. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran diri dan bukan pemecahan masalah. Melalui pendekatan ini, siswa dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang ada dalam dirinya melalui cara kritis dan rasional dan akhirnya menguji kebenarannya. Contohnya orang tua yang mengajarkan nilai tanggung jawab kepada anaknya. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen mengarah pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai dan moral. Dalam pembelajaran PKN yang menjadi komitmen dasarnya adalah nilai-nilai moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 karena menjadi komitmen bangsa dan negara Indonesia untuk dilestarikan nilai luhurnya. Contohnya, yaitu seorang guru yang ingin menanamkan nilai disiplin kepada siswa-siswinya. Contohnya, sebelum pembelajaran mulai, harus berdoa, mengucapkan sila Pancasila dan
menyanyikan Indonesia Raya. Pendekatan yang kedelapan yaitu pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha menyatukan diri siswa dengan pengalaman yang nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengalami langsung pengalaman yang direncanakan guru melalui berbagai metode, seperti simulasi dan studi lapangan. Contohnya yaitu seorang guru menanamkan nilai kerjasama saat pembelajaran di kelas. Misalnya, guru memberikan masalah berbentuk soal, lalu menyuruh siswanya untuk menyelesaikan soal tersebut secara berkelompok. Untuk selanjutnya ada tujuan pendekatan pembelajaran PKN di SD. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi maksudnya di sini adalah agar siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti setiap sila dalam Pancasila dengan bahasa sederhana atau bahasanya mereka sendiri. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai gotong royong. Yang ketiga, siswa dapat memahami apa itu toleransi, keadilan, dan persatuan. Tujuan yang kedua yaitu sikap demokratis yang mengutamakan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan mampu berperan dalam proses demokrasi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi, menghargai pendapat, dan terlibat dalam musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Tujuan yang ketiga yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini menekankan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Pemahaman ini juga mencakup tentang identitas nasional, menghargai keberagaman, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang keempat yaitu membangun karakter moral yang baik. Siswa diajarkan membentuk sikap moral yang baik seperti menghargai perbedaan, berbuat adil, jujur, dan bertanggung jawab. Contohnya, memberi teladan yang baik. Misalnya, orang tua membiasakan untuk bersikap jujur, adil, dan disiplin, dan bertanggung jawab agar anak meniru hal yang sama. Yang kelima, mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Artinya membekali siswa dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Contohnya yaitu untuk hak anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam keluarga, misalnya saat menentukan tempat liburan. Dan untuk kewajiban yaitu anak diajarkan membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.